Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis pada perkuliahan mata kuliah motivasi kewirausahaan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Milda Hanifah, nama tanggal lahir Garut 31 Mei 2002. Alamat Desa Nanjung, Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Agama Islam. Status saya merupakan salah satu mahasiswa atau pelajar yang ada di STIS Tembi Bandung. Saya berada di kelas G2 Manajemen. Yang pertama adalah latar belakang pencapaian yang diraih. Pencapaian terbesar dalam hidup saya untuk saat ini merupakan bisa menjadi seorang mahasiswa yang sangat diidamkan oleh banyaknya anak di usia saya. Akan tetapi, saya mempunyai beberapa pencapaian sebelumnya yang telah diraih, seperti salah satu peserta Olimpiade yang terpilih sebagai perwakilan sekolah di tingkat kabupaten. Kemudian, saya juga pernah mempunyai pencapaian di bidang bisnis. Saya pernah mencoba untuk berjualan makanan. Dari penjualan tersebut, untuk pertama kalinya saya mendapatkan uang dari hasil keringat saya sendiri. Kemudian, produk bisnis. Produk bisnis yang saya ambil untuk rencana bisnis ini yakni produk kaos kaki. Mengapa demikian? Karena menurut saya, produk kaos kaki ini merupakan salah satu kebutuhan yang banyak sekali dipakai orang, baik itu orang yang bekerja, bersekolah, bahkan masyarakat umum lainnya. Maka dari itu, tidak dipungkiri jika membuka usaha kaos kaki ini akan mendapat keuntungan yang cukup relevan sesuai dengan semua bahan baku yang dibutuhkan. Motivasi yang melatar belakangi saya mengambil produk ini karena melihat dari segmentasi pasar yang cukup luas, di mana kaos kaki ini sangat banyak dipakai oleh berbagai kalangan, baik itu dari mulai gender atau jenis kelamin, usia, dan perbedaan lainnya. Dengan melihat segmentasi pasar yang cukup luas, maka diharapkan produksi yang saya kembangkan ini akan mendapatkan profit yang memuaskan. Kemudian, apa sih keunggulan produk yang saya luncurkan? Nah, untuk keunggulan produk yang saya luncurkan ini, yaitu saya yakin para pembeli akan banyak membeli produk yang saya jual. Karena produk yang saya jual memiliki bahan yang lebih baik dari produk yang lainnya. Berbagai jenis kaos kaki yang dibutuhkan, dari mulai kaos kaki untuk bayi, bahkan dewasa. Dan dengan kemasan yang rapih dan menarik, maka akan menarik para pembeli lebih banyak dari membeli produk yang saya tawarkan. Nah, inovasi yang saya tawarkan dalam produk saya yakni dalam packaging atau kemasan. Kemasan yang saya inovasikan ini di dalam produk yaitu para pembeli disuguhkan dengan kemasan yang menarik, yakni dengan membungkus kaos kaki tersebut dengan kemasan kardus yang telah dirancang sedemikian rupa, dengan diberi title di luar dengan kata-kata yang menarik, sehingga para pembeli akan mudah tertarik karena pada dasarnya dengan menggunakan kemasan atau packaging yang menarik itu akan mudah menarik pembeli untuk datang. Selain itu, dengan kemasan yang rapi dan higienis akan menjamin kenyamanan produk ketika akan dipakai. Kemudian, target pasar yang dipilih yakni semua kalangan. Nah, jika dilihat dari segmentasi produk kaos kaki, merupakan salah satu kebutuhan yang banyak digunakan oleh banyak kalangan dari berbagai usia, mulai dari anak bayi hingga dewasa, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Produk yang diluncurkan tentunya akan sesuai dengan siapa pembeli produk kaos kaki, karena kaos kaki yang saya produksi banyak jenis dan ragamnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya membeli kaos kaki tanpa harus mencari-cari di toko yang lainnya.
Jika dilihat dari segmentasi pasar, masih banyak toko yang menyediakan produk kaos kaki yang hanya memiliki satu model saja, yang biasanya hanya untuk anak sekolah, sehingga para pembeli kesulitan untuk mencari kaos kaki yang diperlukan untuk keluarga lainnya, seperti untuk yang bekerja maupun yang pengajian. Nah, selain itu, saya juga melihat dari kemasan, karena produk kaos kaki dengan kemasan yang menarik itu belum ada. Maka dengan kemasan yang menarik akan memperluas target pasar sehingga dapat menarik pembeli lebih banyak. Kemudian ada nilai jual dan keunggulan produk. Nah, untuk nilai jual produk yang saya tawarkan ini ialah memiliki harga 10.000 per pieces. Dengan harga yang dapat dijangkau, dengan kualitas yang baik, dan dengan kemasan yang menarik, para konsumen dapat mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan mereka. Keunggulan produk yang saya jual yakni dengan bahan dan dengan kualitas terbaik yang saya hasilkan dari produksi dapat memanjakan kaki para pelanggan, sehingga para pelanggan akan nyaman saat menggunakan produk yang saya jual. Selain itu, dengan kemasan yang menarik dan baik merupakan salah satu keunggulan yang paling saya tonjolkan dalam produk yang saya tawarkan ini. Kemudian ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mencakup dari berbagai biaya-biaya yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada biaya bahan baku. Nah, untuk pembuatan kaos kaki ini memiliki atau membutuhkan bahan baku yang sesuai dengan produksinya. Di sini tertera bahwa bahan baku kaos kaki yang saya butuhkan yaitu 245.000 yang mencakup benang polister yang harganya 50.000, benang DDB 35.000, benang kaper 70.000, benang spandek 60.000 dan karet 30.000. Nah, selain bahan baku kaos kaki, saya juga memerlukan bahan baku untuk kemasan. Bahan baku untuk kemasan, saya menyiapkan atau dana yang dibutuhkan yaitu 55.000. Sedangkan biaya tenaga kerja 100.000 dan untuk biaya overhead lainnya 50.000. Dari biaya-biaya ini dapat dihasilkan 8 lusin dari biaya produksi yang telah dicantumkan. Nah, untuk modal awal yang saya gunakan, ada modal capital expenses ditambah dengan modal operasional expenses. Nah, modal capital expenses ini saya mengambil dari biaya overhead lain, yakni sebesar 50.000, dan untuk modal operasional expenses lainnya saya mengambil dari biaya-biaya selain dari biaya overhead lain. Jadi total modal awal yang saya gunakan 450.000. Kelayakan dan dukungan produk. Nah, produk yang saya tawarkan atau yang saya pasarkan sangatlah memenuhi kelayakan karena dilihat dari bahan baku dan keamanan kemasan produk yang saya tawarkan ini sangat terjaga. Oleh karena itu, adanya dukungan dari para pembeli akan meningkatkan kualitas produksi sehingga pemasaran yang dilakukan akan jauh lebih luas jangkauannya. Jadi produk yang saya tawarkan ini sangat layak dan sangat layak untuk didukung oleh masyarakat karena memiliki kehigienisan yang terjaga dan dapat memanjakan kaki-kaki para pelanggan saya. Terakhir, terima kasih
telah menonton rencana bisnis yang saya ajukan. Semoga pemaparan materi mengenai rencana bisnis yang saya promosikan ini dapat menjadi acuan saya untuk mengelola bisnis ke depannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Dan jangan lupa untuk follow juga sosial media saya @mildahanifah_. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.